Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak soli dan solihah. Semoga semua tetap sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang makna pantun dan membuat pantun berbalas. Nah, coba perhatikan dua pantun berikut ini. Anak muda berlari gesit, badan kuat bertubuh besar. Berjalan kaki 30 menit, tubuh sehat, peredaran darah lancar. Nah, makna pantun di atas yaitu ketika kita rajin berolahraga, terutama berjalan kaki, maka peredaran darah kita menjadi lancar. Untuk pantun yang kedua, beli baju di pasar Jumat, jangan lupa membeli kerang. Kalau mau jantungmu sehat, olahraga dari sekarang. Nah, olahraga itu membuat jantung kita menjadi sehat. Baik, sekarang kita ke pantun berbalas. Pantun berbalas yaitu pantun yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tentang suatu hal. Misalkan, jalan-jalan ke Jawa Barat, jangan lupa bawa buah tangan. Berangkat sekolah jadi terlambat karena kita bangun kesiangan. Terus pantun tersebut dijawab oleh teman yang lain. Makan rujak pakai jambu lebih enak ditambah belimbing. Ingatlah selalu dalam hidupmu, hidup disiplin sangatlah penting. Nah, pantun berbalas tersebut temanya harus sama. Ketika teman kita temanya disiplin, yang menjawab juga temanya tentang kedisiplinan. Nah, untuk membuat pantun berbalas yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama, pastikan kamu mengetahui tema pantun yang dibuat oleh lawan. Yang kedua, pantun yang kamu buat harus bertema senada atau balasan dengan tema pantun lawan. Yang ketiga, balaslah pantun sesuai dengan syarat-syarat pantun seperti menggunakan sajak A, B, A, B. Yang keempat, pantun yang kamu buat harus berisi sampiran dan isi. Yang kelima, gunakan intonasi, lafal, jeda, dan volume suara yang tepat. Nah, selain pantun, dalam sastra Indonesia ada juga yang disebut syair. Ada yang tahu apa itu syair? Nah, syair hampir mirip dengan pantun ya. Hanya ketika syair dia sajaknya atau rimanya itu sama a gitu ya. Ini ada dua contoh syair. Sahabat sejati itu abadi, tak perlu lagi aku cari. Jadi baris pertama rimanya i, sajaknya i. Tak perlu lagi aku cari i. Andai kita tak bersua lagi, alangkah hancurnya hati ini. Jadi semua semua akhir suku kata di setiap barisnya sama semua. Kalau ii semua, kalau aa semua, kalau uu semua. Beda dengan pantun. Kalau pantun ambe. Syair untuk ayah ibu. Ketika hari masih pagi, engkau sudah bersiap pergi menuju ladang tiap hari, mengusir lelah dalam diri. Demi kami anak-anakmu, kami yang masih sering jemu, masih enggan untuk membantu, dari rumah hanya termangu. Jadi yang atas ii semua, yang bawah uu semua. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada perbedaan antara pantun dan syair. Nih, kalau yang persamaannya sama-sama 4 baris. Perbedaannya, kalau pantun 8 sampai 12 suku kata, kalau syair 8 sampai 14 suku kata. Jika pantun baris 1 dan 2 itu sampiran, baris ketiga dan keempat berupa isi. Kalau syair semua baris adalah isi. Pantun berima AB AB, sedangkan syair berima A A A A. Baik, di pelajaran sebelumnya subtema 1 kita sudah belajar tentang ciri-ciri pantun. Nah, kita mengingat lagi ya apa saja ciri-ciri pantun itu. Yang pertama itu terdiri dari 1 bait.
Satu baitnya 4 baris. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Pantun memiliki pola sajak atau bunyi akhir a. Nah, di baris ketiga dan keempat tadi kan berupa isi. Nah, isi di sini bisa disebut juga dengan amanat dalam pantun. Jadi setiap pantun itu biasanya mempunyai makna atau amanat. Perhatikan pantun berikut. Minum es menghilangkan dahaga, setelah itu lanjut berenang. Senantiasalah berolahraga, jantung sehat, hidup senang. Nah, pantun tersebut memiliki amanat atau pesan atau isi untuk senantiasa melakukan olahraga agar jantung sehat dan hidup bahagia. Coba kita amati pantun berikut. Nah, di sini ada 2 pantun. Masing-masing pantun mempunyai isi di baris ketiga dan keempat. Pantun pertama berisi, bermakna atau mempunyai pesan. Kita tidak akan menolak rezeki dan kita juga tidak boleh mencari musuh. Untuk yang pantun kedua, di sini isinya pesannya atau amanatnya yaitu ketika kita saling membantu, maka beban hidup kita menjadi lebih ringan. Baik, itu saja pelajaran yang mulai disampaikan hari ini. Kurang lebihnya boleh dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.